Baik, selamat malam Ibu Bapak sekalian. Malam ini 7 Januari 2025 kita akan sharing bersama mengenai kesaksian dari Pak Darmauli Simamora. Beliau dari Medan. Selamat malam Pak Darmauli. Selamat malam, Pak. Horas, Pak. Baik, Horas. Horas, Horas. Horas. baik. Malam. Ibu Bapak yang lain, jika mau berdiskusi, ngobrol juga nggak usah sungkan-sungkan ya. Kita bukan lagi seminar, kita lagi sharing bersama, sama-sama eh, berbagi pengalaman dan berbagi wawasan. Pak Darmauli, ini kan malam ini kita akan mengadakan sharing mengenai topiknya selamat tinggal operasi jantung nih Pak. Ya, Nah, siapa? baik. Pak Darmauli kalau boleh tahu sekarang usianya berapa Pak? 62. 6 jalan 63, Pak. 62 bulan 11 kemarin. Oh, 62 tahun 11 kemarin. Bulan. Baik, Ya, iya. ya. Nah, Pak Darmauli kesehariannya apa Pak? Memang aslinya dari Medan? Asli saya asli saya di Medan, cuma saya lama di Jawa, Pak. Jakarta, Surabaya, udah merantau-merantau juga, Pak. Oh iya, udah keliling ya Pak ya? Ya. Udah keliling, Pak, ya. Baik, baik. Berarti saat ini sudah menetap di Medan ya? Ya, sekarang saya menetap di Medan setelah eh, di tahun 81 keluar dari Medan, Pak. Kembali ke Medan tahun 97. Berarti sekitar berapa tahun lupa saya? 81 ke 27 tahun. 97. Wah, udah Ya, 81 ya. ya, Ya, udah tiga empat ya, puluh tahun lah ya. ya lebih kurang seperti itu, Pak. Kita. Baik, baik. Nah, Pak Darmauli, ini kan Ya. Bapak dulu pernah mengidap penyakit jantung gitu, Pak ya. Sejak kapan, Pak? Eh, saya ketahuannya itu bulan Maret 2023, Pak. Oh, Maret 2020. Maret Maret 2023. 2023. 23. Oh, Ya. baik. Berarti 2 tahun lalu ya, Ya, hampir dua 2 ribu dua puluh tahun, lima Pak. ya. Baik. Ya, Nah, ya. waktu itu Maret ini lah 2 tahun lalu. gejalanya tuh seperti apa, Pak? Jadi pada saat itu saya eh, lemas, Pak. Hmm. Kebetulan saya pernah lemas, badannya lemas, Pak. Gak ada tenaga gitu, Pak. Lemas sekali, jadi saya ke rumah sakit, langsung didiagnosa langsung eh, jantung katanya, Pak. Oh. Langsung ke jantung, Berarti Pak, ya. waktu lemes itu kenapa berpikiran mau langsung ke dokter nggak istirahat gitu? Eh, Gimana, Pak? Saya pernah salah 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 diet, Pak. Saya pernah diet hampir setahun, nggak makan sayur, nggak makan buah, nggak makan nasi setahun. Jadi eh, sebelum Maret itu pun saya sepertinya badan saya sudah nggak enak gitu loh. Jadi Hmm. periksa aja lah gitu. Karena saya dietnya eh, salah lah. Saya salah dietnya, Pak. Badan saya dulu 96 kilo. Berat saya 96 kilo. Karena kan idealnya kan saya 170 70 kilo, Pak ya. Jadi ada kelebihan 20 kilo lebih. Jadi supaya sehat saya pikir saya diet, cuman saya salah. Saya salah diet gitu, Pak. Salah diet, tidak makan nasi, karbo, tidak makan sayur, tidak makan buah, hanya makan ikan, telur, sama daging gitu, Pak. Oh, oke, baik. Berarti Eh, diet rendah kalori, perbanyakan protein gitu ya. iya, saran saya di situ, Pak. Karena kenapa saya bilang salah? Saya sudah diarahkan juga, ngapain diet-diet lah. Dibilang sama teman-teman kan, udah lemes sekali ku tengok. Seperti itu kalimat orang sini kan. Yang dekat-dekat sama saya, kayaknya badannya udah lemes, sudah nggak cocok. Udah makan aja lah, seperti itu. Cuma saya, seperti saya bilang tadi, salah ya salah, saya nggak mendengarkan juga. Terakhir bulan Maret itu saya merasa udah nggak enak banget gitu kan, sudah ke eh, puskesmas, ke dokter, akhirnya
langsung ke rumah sakit, Hmm, langsung opname Pak, langsung baik, baik. diketahui di situ jantung Pak, bulan Maret ya. Oh, oke, baik. Nah, Pak, boleh kan saya melihat bahwa saat ini kan Pak Darmauli sudah transformasi dari kehidupan yang lama, yang sakit, Ya, menuju ke kesehatan yang lebih baik. Nah, berkenan nggak Pak, misalnya berbagi, sharing mengenai kenapa dulu memilih ya, diet yang seperti itu Pak? Alasannya kenapa Pak? Biar kita sama-sama tahu dan nggak mengulangi kejadian yang sama seperti itu. ya, ya itu tadi Pak, hanya mendengar dari eh, satu orang, dianya bagus, badannya sehat. Terus saya pikir, ah saya juga mau seperti dia gitu loh Pak. Hmm. Dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Cuman eh, mungkin dia karena nggak kerja, terus saya kan kerja, jadi capek juga, jadi nggak seimbang Pak. Pemasukan gizi, vitamin sama pengeluarannya nggak seimbang. Jadi tujuan Oh, saya dulu, baik. saya pengen sehat. Tujuannya saya pengen sehat Pak. Bisa Mm-mm. badan lebih kurus, nggak sampai 96 seperti itu. Saya gemuk termasuk dulunya. Mm-mm. Ya. Baik. Oh, berarti Bapak mendengarkan dari salah satu pihak mengenai cara Iya, dietnya seperti apa, namun memang iya. kesehariannya berbeda ya Pak ya. Iya, dia nggak kerja tapi bisa tercukupi semua. Dia benar-benar mengurus badannya dan nyata-nyata sehat, Pak. Umur sama-sama saya, tapi badannya sehat sekali gitu, Pak. Sehat Hmm. sekali. Saya pengen gitu. Saya iri positif. Ah, saya pun harus bisa seperti itu gitu loh, Pak. Jadi saya tanya, dikasih tahu lah cara makannya, cara tidurnya, cara apa semua saya ikuti jadinya, Pak. Cuman karena saya kerja pagi, kerja pulangnya juga malam, jadi nggak sesuai Pak, Iya, iya. Energi nggak Bapak sesuai banyak Pak. kepake ya, cuma asupannya nggak banyak ya. Betul Pak. Iya, iya seperti itu Pak. Jadi nggak sesuai lah Pak. Baik, baik. Dan itu berlangsung selama 1 tahun ya Pak ya? Iya, padahal kondisi saya dilihat saudara, temen, udahlah selesaikanlah dietnya. Udah ku tengok udah lemes sekali tuh, udah nggak cocok. Ku tengok nanti jatuh, nanti apa katanya. Seperti itu sih, jadi nasihatin juga. Padahal umur udah 60-an, itu juga masih ada bandel-bandelnya juga Pak dulu Pak. Masih ada masih bandel-bandel kita Pak. Nggak mau mendengar gitu Pak. Iya, Baik. Tapi pada saat Bapak melakukan diet itu memang berat badannya turun. turun Pak, turun. Hmm. Namanya nggak makan karbo Pak, nggak makan nasi, Oke. nggak Heeh, turun. Baik, baik. Berarti memang turun, cuma memang over ya. Jadinya Iya, Pak, kelelahan ya. Oke, baik, kelelahan. baik. Jadi pada Iya, saat seperti apakah pada saat Bapak sudah ke dokter langsung divonis ya Pak ya? iya langsung diponis jantung, langsung diponis. Oh, Nah, baik. dari Pada saat rumah langsung sakit. divonis, langsung pola makannya diubah. Sampai keempat kali masih belum juga Pak. Sebelum diubah juga. Sampai 4 kali. Yang empat terakhir bulan Januari sampai sekarang benar-benar. Jadi Maret, Agustus, Oktober, Januari itu masih belum disiplin pola makannya, pola tidur, segalanya lah Pak, belum disiplin. Jadi begitu Januari sampai sekarang benar-benar saya lakukan. Seperti yang Pak Juta sampaikan kemarin waktu eh, yang 30 hari itu apa Tiga eh puluh ya, detik 30 hari ya. Jadi kurangin makan apa namanya eh, eh, berminyak, tepung-tepung, gorengan seperti tepung-tepung. itu. Hmm. Nah, gorengan dan yang lain-lain itu dikurangin. Saya dari bulan 1 udah saya lakukan, Pak. Dari bulan Januari kemarin masuk yang terakhir kali sudah saya lakukan. Pola tidurnya malam jam Berarti dari 10. Januari 2023, 24 ya? Iya, Oh, baik. 2000. Berarti Jadi pada saat udah setahun nih, Pak. 2023 itu Bapak kena penyakit jantungnya. Cuma pola makannya masih belum teratur.
masih belum Oh, teratur, Pak. baik. Walaupun Iya. sudah beberapa kali dipanggil ke rumah sakit, menyerahkan diri ke sana, 4 kali, tapi Pak. masih belum berubah ya. Masih belum juga, Pak. Ya, masih Baik, belum baik. Nah, berubah, Pak. waktu waktu divonis itu apakah Bapak memang disarankan untuk dilakukan operasi? eh yang kedua kali, Pak. Yang pertama belum, yang kedua masuk lagi diarahkan untuk pemasangan ring. Pemasangan ring. Nah, ya pasang ring. Jadi saya masih belum mau, tapi begitu saya bulan Januari, saya siap untuk dipasang ring. Mau di bypass pun saya siap, Pak. Berarti waktu Tapi itu bulan 2 hari, Agustus ya, Pak ya, ah, yang dikasih tahu supaya operasi bulan itu. Agustus, ya bulan Agustus, Pak. Saya Oke. masih belum mau, masih takut, Pak. Takut saya karena ada yang saya lihat setelah pasang ring 2 bulan meninggal gitu. Ada yang setengah tahun meninggal gitu. Jadi ada rasa takut juga, Pak, pasang ring itu. Nah, kalau dokter ada Ada rasa kasih takut saya. eh, informasi nggak mengenai persentase keberhasilan atau efek-efek setelah operasi apa? Sekarang pasang ring udah biasa katanya, Pak. Bahkan bypass sudah biasa, sudah canggih lah cara kerjanya. Pokoknya aman udah digituin, Pak. Oh, Aman udah oke. dijamin. Ya, dijamin aman. Cuma saya yang masih takut. Saya Oh, masih baik. takut. Baik, baik. Karena Saya Bapak masih melihat takut. sendiri ada teman yang melakukan operasi nggak berapa bulan meninggal begitu ya karena penyakit tersebut. Iya, 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 iya. Oke, Banyak saya lihat. Ada berapa orang lah. baik. Pak Darmauli, ini untuk berbagi kepada teman-teman juga. Bedanya pasang ring dengan bypass itu apa, Ya. Pak? Kalau pasang ring itu dia masukannya dari selangkangan ke. Saya kan udah masuk ruangan pemasangan, Pak, bulan Hmm. Januari. Saya sudah masuk, sudah 7 dokter lah yang menangani saya di ruang operasi. Saya kan eh, sudah mau dipasang ring karena pada saat saya masuk ke rumah sakit, saya udah siap, Pak, untuk pasang. Udah siap saya bilang. Jadi saya masuk Hmm. ruang ruang operasi, eh, mau dipasang ringnya, Pak. Mau dipasang ringnya, eh, pembuluh darah saya itu kaku, Pak. Jadi kalau pasang ring itu hanya nggak nggak berapa lama, dia hanya dimasukkan dari, maaf katanya, selangkangan kita, dari situ aja pemasangan, Pak. Cuman kalau bypass itu, Pak, dadanya dibelah, Pak. Oke. Bypass itu dada dibelah dua kayak motong ayam katanya. Jadi dikasih pembuluh darah yang baru, ditambah dari eh, pembuluh darah dari kaki diambil, baru ditambahkan yang baru, Pak. Seperti itu kalau bypass. Oke, Yang berarti pembuluh seperti itu darah pun yang katanya lama sudah banyak. di, yang pembuluh darah lama dibuang begitu, Pak. Sepertinya enggak, Pak, dibiarkan aja. Tapi pembuluh darah yang baru, eh, uratnya apa sarafnya itu diambil dari betis kaki, Pak. Jadi kalau Berarti rata-rata di yang sudah pernah bypass itu, betisnya itu rata-rata bekas operasi semua, Pak, dipasangkan ke dalam tubuh kita. Oke, berarti ditambah yang baru ya. Iya, seperti itu katanya, Pak. Oke, Jadi karena baik. hmm, Jadi Pak Darmauli waktu itu tetap disarankan oleh dokter pasang ring atau bypass begitu ya. Dua dua pilihan ini. ya, saya udah siap, Pak. Ditawarkan udah lama. Saya yang nggak siap. Hmm, Tapi yang terakhir ya. Januari, saya yang datang sendiri. Saya datang sendiri. Saya siap untuk dipasang, dan kalau memang harus seperti kata dokter apapun itu, saya udah siap. Karena saya memang kondisi udah nggak baik, sama sekali udah nggak baik, Pak. Sebentar, Bapak waktu bilang kan 2023 Bapak divonis kena penyakit jantung, lalu Agustus sudah Ya, diminta untuk operasi, nggak berani, lalu pada saat Januari Bapak ya. datang, Bapak siap untuk dioperasi. Nah, yang benar-benar membuat Bapak itu siap itu apa, Pak? Kenapa yang dulunya nggak berani sekarang jadi berani? Saya pikir banyak tanya juga sama sama yang sudah pasang ring atau operasi, lebih enak katanya seperti itu.
udah Hmm. aman lah, udah nggak sesak lagi, nggak terlalu capek. Ada juga yang sudah dipasang ring lebih sehat. Jadi yang selama ini dia mau berdiri aja susah, sekarang lari pun udah bisa. Jadi saya pun Hmm. tambah semangat lah kalau memang harusnya dipasang ring ataupun dibebas, saya sudah siap jadi seperti itu Pak. Saya sudah siap lah. Karena saya lihat kalau yang pertama saya nggak mau dipasang, saya ngelihat yang negatifnya orang-orang ada yang meninggal dalam waktu berapa bulan. Jadi pas sebelum Januari saya melihat ketemu orang-orang yang semangat yang dulunya bergerak aja susah tapi bisa sehat gitu Pak. Hmm. Nah, Baik. dan hampir rata saya kan berarti udah 4 kali masuk rumah sakit Pak. Hmm. Eh, Rata-rata yang di dalam situ yang saya kan khusus di ruangan jantung, hampir rata pola makan Pak. Oh. Dia udah pasang lagi dua, pasang lagi satu lagi, pasang hampir 3 kali 4 kali masuk pola makan Pak. Kalau saya tanya ke Berarti. mereka, Hmm. saya sudah pasang dua, saya sudah pasang satu. Terus kenapa bisa dari pasang kok bisa yang lain jadi kaku lagi, Tambah. mampet lagi saya bilang. Hmm. Dia masih di rumah sakit. Yang terakhir dia bilang, saya di rumah sakit aja mau pulang aja udah saya pesan daging sama sama anak Oh. saya pulang dari rumah sakit. Jadi daging itu memang nggak boleh dimakan lagi Pak. Hmm. Kaki empat, nggak boleh makan Baik, daging, baik. nggak boleh makan gorengan, nggak boleh makan santan. Kalau udah sakit jantung nggak bisa itu tiga itu udah nggak bisa Pak. Baik, baik. Jantung, Jadi memang gorengan. berarti memang pada saat di dilakukan tindakan pun sebelum ataupun setelah tindakan di rumah sakit oleh dokter pun sudah dikasih tahu pantangannya ya. Cuma mereka masih nakal Udah aja ya. dikasih. Iya, saya juga hampir-hampir seperti itu juga. Walaupun sempat Oh belum gitu ya. dipasang ring, ya masih masih Pak, sedikit Pak. Cuman nggak seperti mereka udah dipasang, pasang lagi sampai 3 kali masuk rumah sakit, nggak kapok-kapok gitu. Kalau saya kan memang belum pernah. Cuman saya ada perubahan, cuman nggak bisa diikutin 100% dari dokter. Nggak makan Oke. gorengan, ya nggak saya makan, tapi kepengen makan juga gitu loh Pak. Oke, ya ya. Berarti pantangannya tuh Seperti itu. kadang-kadang gagal gitu ya. Iya, selera masih tinggi Pak. Oke, baik. Baik. Nah, pada saat Bapak Bapak masih proses itu udah belum dioperasi, Bapak masih proses dalam kesakitan tersebut, Bapak sudah mencari alternatif pengobatan nggak, Pak? Alternatif pengobatan saya olah napas sama Pak Jarot tuh dari bulan 11 sampai bulan 10 saya udah ikutin Pak. Cuman nggak rutin juga Hmm, olah napas dari Pak Jarot. Saya sudah baik, baik. ikutin juga dari bulan 11 nggak salah saya udah ikutin. Cuman nggak rutin juga, Oke, nggak rutin. oke. Asal ikut kalau nggak gitu loh. Oh, baik, Nah, baik. Nah, berarti Bapak sudah mencoba untuk mencari alternatif yang lain ya, selain dari udah. operasi, ya Bapak cari-cari ketemu dengan terapi olah napas dari Pak Jarod. Iya. Baik, baik. Nah, karena nggak rutin atau nggak telaten itu, Bapak ada cari alternatif yang lain nggak, Pak, selain olah napas? eh saya tetap ke dokter aja itu Pak. Jadi Oke, berarti. eh, dari Maret setiap bulan kita kan kontrol Pak. Hmm, Setiap bulan kontrol dan pas saya bulan Januari terakhir makan aja obatnya dulu, nanti perkembangannya nanti kita kabari. Seperti itu Pak. Saya kan nggak jadi pasang ring karena pembuluh darah saya dioperasi nggak jadi karena pembuluh darah saya itu kaku. Jadi oke. makan obat dulu, nanti kalau ada perkembangannya nanti kita kabari. Dari bulan Januari sampai sekarang ini kan udah, kalau sebulan sekali kan udah 10 kali juga ke dokter, ke Ya, dokter jantung. Tidak ada diarahkan untuk pasang ring, tidak ada diarahkan untuk bypass, tidak ada diarahkan. Berarti setiap bulannya dari Januari sampai sekarang perkembangan pembuluh darah pembuluh saya darah kan di jantung. pasti lebih ya Hmm, pasti lebih baik karena saya nggak diarahkan untuk pasang ring lagi. oke, baik, baik. Nah,
Jadi Iya. pada saat Bapak mengenal olah napas Januari 2023, kemudian Bapak mengetahui promik ini kapan, Pak? Eh, saya kenal olah napas ini bulan 11 2023, Pak. Mm-mm. Bulan 11 2023. Saya tahu dikenalkan sama Pak Jarot, ikutin Zoom dari Ibu Ipon. Bulan 11 atau bulan 12 saya ikutin Zoom. Mm-mm. Jadi saya Proming ini saya pergunakan itu kalau nggak salah bulan 3 atau bulan 4 tuh Pak. Saya Oh, Proming saya konsumsi. Ya. berarti setelah jantung Bapak mau operasi nggak jadi karena kaku, lalu bulan Iya. Maretnya, sekitar bulan Maretnya Bapak baru mulai konsumsi promik. Iya. Nah, Oke. dikenalkan Pak Jarot sama Bu Ipon untuk Zoom itu waktu itu kan. Saya Mm-mm. ikutin, saya konsumsi gitu Pak. Dari bulan 3 lah lebih kurang. Jadi sekitar udah 8 bulan ya, lebih kurang gitulah. Baik, baik. Nah, Bapak konsumsi promik itu, kenapa Bapak mau mencoba konsumsi promik? Saya karena sudah berapa kali melihat, mendengar dan menonton, ikut Zoom juga. Saya pikir eh, saya nggak tahu Pak, memang banyak sih namanya untuk memperbaiki tubuh kita. Cuman karena itu usus, karena saya kata dokter seperti ini Pak, eh, orang yang sakit jantung itu nggak boleh, maaf katanya nggak boleh ngeden Pak, Hmm, BAB-nya nggak boleh ngeden. ya. Karena saya pola makan saya setahun itu nggak baik, sampai sakit juga 10 bulan nggak baik. Jadi pas Januari saya pulang dari rumah sakit, BAB saya nggak pernah lancar, Pak. Maaf katanya sudah saya makan pepaya, makan buah-buahan, tetap aja masih keras, Pak. Udah makan obat, tetap masih keras. Karena Hmm, saya dengar Promik ini memperbaiki pencernaan, saya pikir kenapa nggak dicoba gitu loh, Pak. Kenapa nggak dicoba? ya, Karena BAB saya keras, berarti pencernaan saya kan nggak bagus. Jadi ya, saya perbaiki pencernaannya dulu, bukan jantungnya dulu. Saya pikirkan pencernaan saya ya. karena saya nggak boleh ngeden gitu, Pak. Nggak boleh ngeden kalau BAB. Itu memang udah dianjurkan tuh. Jangan ngeden katanya. Orang jantungan itu, orang kena sakit jantung nggak boleh ngeden. Jadi Hmm, saya pikir karena Promik ini memperbaiki pencernaan, saya perbaiki pencernaan dulu, Pak. Jadi nggak jantungnya dulu, saya pikir bagaimana pencernaan saya, BAB saya yang maaf katanya saya sampai bisa keringat keringat dingin kalau ada di apa namanya di ruang BAB kan, sampai ya, ya, keringat ya. dingin, sampai lama bisa 5 jam bisa lebih. Saya coba aja karena memperbaiki pencernaan, saya coba langsung, Pak. Sebelum sebelum saya diikut sertakan sama Bu Ipon sebagai kemarin yang untuk training Indikator. itu Pak. Sebelumnya saya ya edukator, nah, jadi sudah saya konsumsi itu Pak. Oh, oke. Ya, Baik, baik. Nah, ya. Bapak waktu konsumsi itu minum promik atau minum jus pro, Pak? Saya jus pro Pak. Baik, Eh, ya, saya jus pro Pak. Saya tetap buat jus pro Pak. baik. Nah, pada saat Ya, Bapak mencoba karena minum jus pro, Bapak aromanya rasanya eh, menantang atau biasa-biasa aja, Pak? Pertama kali minum. eh, karena saya kebetulan suka makan tape Pak. Oke. Jadi aroma 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 apanya itu hampir sama saya pikir. Jadi saya udah enak aja itu. Jus pro itu sama saya enak aja. Bahkan saya pernah satu hari 1 liter. Ya, saya bawa keluar, Hmm. saya bawa 1 liter habis. Tapi yang rutinnya saya 3 kali lah, satu gelas gini Pak. Oke. 3 kali, ya, Baik, baik. Tiga ya, hari sehari satu ya. hari. 3 kali sehari Pak, Hmm, baik, baik. Oh ya, Pak Darmali waktu pagi, disuruh siang, sore. pertama kali ke dokter itu awal-awal sebelum waktu ke dokter divonis itu disuruh minum berapa banyak obat, Pak? Eh, berapa ya Pak? Ada sekitar 10-an Pak.
sampai terakhir sekarang 8. Terakhir sekarang 8. Cuman ada satu obat yang kata dokternya kalau nggak sakit dada jangan dimakan. Kalau sakit Hmm. aja dimakan. Ya itu udah saya tinggalkan karena saya nggak pernah sakit dadanya lagi. Sudah ada berapa bulan. Jadi obatnya nggak saya makan. Jadi udah saya kurangi Oke. satu. Bisa dua apa tiga lah. Kan saya baca juga apa manfaatnya kan. Kalau yang masih sama-sama dengan eh, obat yang lain nggak saya makan Pak. Kalau Hmm. hampir sama, fungsinya hampir sama. Misalnya kan melancarkan eh, mengencerkan darah. Saya sudah ada Hmm. yang mengencerkan darah, yang satu lagi nggak saya makan karena kalau menurut Pak Pak Jarod bulan 8 itu pembuluh darah saya sudah lentur Pak, Hmm. sudah lentur. Jadi nggak kaku lagi, sudah lentur. Dari hasil hasil yang saya Hasil lab kirim tadi pertama itu itu, ya. Oh, oke, ya udah baik, lentur. baik. Ya, Oh, baik, baik. Berarti karena sudah mulai ada perubahan, maka Bapak udah mulai mengurangi jumlah obat yang dikonsumsi ya. iya. Ba- Baik. Nah, Pak, Bapak waktu Eh, minum Promik berarti kan sekitar bulan Maret. Tiap hari Bapak minum Promiknya. iya, Kemudian waktu bulan iya betul. Januari mau operasi nggak jadi, kemudian karena pembuluh darahnya keras. Kemudian Februari tiap bulan kontrol ya. Tiap bulan kontrol Pak. Iya. Baik. Sampai Nah, sekarang, sampai sekarang masih kontrol. oh baik, sampai sekarang masih kontrol. Baik. Jadi Bapak minum Masih sebulan. dari bulan Maret minum Promik, pencernaannya jadinya lancar nggak Pak? Sekarang puji Tuhan Pak, nggak bermasalah. Nggak ada masalah lagi Pak. Selama selama eh, saya bulan 3, mungkin sekitar 1 bulan lah itu, terus terasa Pak, saya langsung lancar BAB-nya. Sampai saat ini Pak. Sampai saat ini. Banyak. Kalau saya boleh cerita banyak Pak. Nanti bisa saya ceritakan lagi. Banyak manfaat yang saya rasakan. Istri saya juga udah banyak manfaatnya. Oke, Promit ini Pak. baik. Iya. Berarti di awal masalah pertama untuk pencernaan lancar sehingga Bapak nggak perlu ngeden ya Pak ya? Nggak perlu ngeden, nggak perlu makan buah lagi Pak. Jadi pepaya itu Oke, udah kalau nggak pengen aja ya nggak perlu kita makan. Kalau dulu saya makan pagi dimakan, siang dimakan, tetap aja masih masih BAB-nya nggak nggak bisa kurang kurang ini. lancar ya. Artinya masih susah BAB-nya Pak, seperti itu. Baik, Iya baik. masih Karena susah, BAB-nya masih susah. betul, karena ini kan bisa jadi selama 1 tahun tidak banyak makan serat, tidak banyak makan karbohidrat juga, tidak makan ya, bukan tidak banyak Iya, makan, tidak iya, makan sehingga penumpukan lemak-lemak iya, itu semuanya banyak di usus sehingga mau keluar tuh memang susah karena nggak ada iya, seratnya. Baik, walaupun sudah makan iya, pepaya, sudah banyak sering-sering makan pepaya untuk menambah serat pun, ya kondisi yang lama itu memang nggak bisa langsung teratasi. Karena kan susah sekali ya, nggak bisa. udah akumulasi Iya susah Pak. yang lamanya. Berarti setelah minum Promik, setelah minum jus pro rutin, akhirnya sudah teratasi masalah pencernaannya, masalah Udah terasa. BAB-nya. Iya, Oke, baik, baik. Nah, Bapak bulan Maret konsumsi, bulan April, Mei, tiap bulan ke ke dokter untuk kontrol, tetapi memang setelah itu sudah tidak pernah lagi dianjurkan untuk operasi. nggak pernah Pak. Kalau saya Baik. dikontrol di IKG, diapain seperti itu nggak pernah lagi di. Kalau misalnya kondisi saya tidak baik kan pasti diarahkan Pak untuk pasang ring ya. Karena Mm-mm. tapi nggak pernah diarahkan, nggak pernah kapan mau dipasang, nggak seperti itu, Oh, nggak pernah baik, diarahkan. baik. Nah, Bapak waktu diminta waktu ngecek ke sana, terus ada EKG, elektrokardiogram gitu ya, Pak ya. Bapak ditaruh Iya, alat-alat gitu ya. iya, Baik. Nah, iya. pada saat itu Bapak eh, mengalami nggak Pak gejala-gejala penyakit jantung? Sudah nggak mengalami lagi? Eh, Terkadang masih ada lemas juga Pak. Contohnya, Hmm. eh, saya kan dikasih obat untuk buang air kecil, eh, memperlancar. Saya kan ada selain selain apa namanya jantung yang kaku, saya juga ada pembengkakan Pak, pembengkakan jantung. Pembengkakan. Jadi Oh, jantung. Jadi ada air menumpuk juga di dalam tubuh.
Jadi untuk Oke. mengeluarkannya dikasih namanya obat Pronsemik itu untuk membuang air-air yang ada di tubuh. Jadi kalau itu kita minum, eh, itu membuat kita juga lemas, Pak. Oke. Jadi kalau memang badan saya udah enak, saya nggak minum. Kalau saya lihat badan saya nyaman, saya udah nggak minum. Seperti itu. Itu yang saya kadang saya minum, kadang enggak, tergantung kondisi, Pak. Karena itu dia membuat darah rendah dia, Pak. Itu yang membuat lemas. Oh, Ya, oh, seperti oke. itu. Baik, baik. Nah, Pak, ini kita mencoba melihat dari bulan Maret April Bapak konsumsi sampai bulan Agustus bulan 8. Itu kan sekitar 5 atau 6 bulan. Nah, ini kan Bapak ada kasih lihat nih sebelah kiri layar ada hasil pengujiannya nih Ya, bulan Agustus tanggal 19. Nah, itu ya, ada pengujiannya kekentalan darah, tanda panahnya di warna hijau. Lalu ya. kristal atau plak kolesterol di hijau, lemak darah di hijau, hambatan pembuluh darah di biru. Biru ini artinya apa ya, Pak ya? Abnormal ringan gitu ya. Iya, artinya udah kelebihan gitu, Pak. Kalau yang biru di kiri, kita kekurangan. Oh, Kalau oke. di atas hijau, berarti ya kita kelebihan. Kalau kita kurangin, Oke. misalnya, Baik, nah, baik. kalau yang di kiri, kelebihan. Jadi di kuning sama sekali nggak ada, Pak. Apalagi di merah. Oke, baik, baik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. Berarti ada 15 pengujian ya, Pak ya, yang berhubungan dengan masalah. Ini khusus Iya, untuk mengenai peredaran darah di jantung dan otak ya. iya, Berarti dari iya, Pak. 15 hal yang diuji, ada yang biru-biru itu satu 2 3 4 5 6 ada 7 ya. 7 dari 15 Iya, betul, Pak. ada yang lebih, ada yang kurang. Iya, Oke, oke, baik. Nah, iya. lalu setelah Agustus, Bapak November di sebelah kanan layar, Bapak uji lagi. Berarti beda tiga bulan ya. 3 bulan, Pak. Baik. Nah, di 3 bulan ini dari 7 yang lebih atau kurang, sekarang sisa 3 gitu ya. Sisa 3, betul, ya. Oke, berarti ini memang Sisa ada 3. perbaikan ya, Pak ya. Perbaikan, Pak, betul. Ya, perbaikan. Lumayan, Pak. Dari 3 bulan udah 4 yang biru kan. Yang yang biru menjadi Sisa. hijau udah, iya, sisa 3 sekarang. Oh, iya, Sisa iya. 3. Sisa Baik, 3. baik. Baik, baik. Nah, Bapak sebelum uji pengujian aktual ini, apakah masih mengalami gejala-gejala dan setelah menguji ini juga masih mengalami gejala lelah lah atau sesak napas? Eh, memang saya masih nggak boleh capek banget, Pak. Oke. Tapi dibilang nggak boleh capek banget, dulunya saya untuk jalan 100 meter aja udah nggak bisa, Pak. Oh, Sekarang sekarang ini udah berapa bulan saya bisa pagi itu olahraga saya bisa sampai 2.000 langkah, 3.000 langkah udah bisa saya, Pak. wah udah sekilo Karena lebih saya, itu ya. iya, 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 ya, udah 30 menit saya sudah bisa eh, olahraga dengan jalan pelan ataupun jalan cepat. Tanpa Nah, mengalami terkadang gejala sesak memang napas ya. ya Tanpa tanpa mengalami mengalami gejala sesak sesak, napas. tanpa, iya, tanpa Oh, mengalami gejala sesak napas lagi. baik. Nah, Bapak Seperti waktu itu. pertama kali konsumsi Promik itu dan terus berlanjut, Bapak mengubah pola makan atau enggak? Saya ubah, Pak. Dari Januari saya sudah mulai rubah. Promik bulan 3 saya tetap udah rubah dari makan, minum, tidur, eh, eh, saya olah napas, saya olahraga, dan satu lagi eh, pikiran sama hati dan pikiran, Pak. Itu juga harus diperbaiki, Pak. Itu yang paling Oh, oke. eh, nah, Utama ya. hati dan pikiran. Iya, iya, iya. Nah, Pak, saya mau tanya Habis nih, Pak. itu, Januari 2024, Bapak waktu mau dioperasi tidak bisa karena pembuluh darahnya kaku. Lalu kenapa Bapak ya. memutuskan berani untuk mengubah pola makan? Kenapa nggak nafsu lagi, Pak, dengan makanan yang lama-lama? Ah, sekarang depan mata aja nggak nafsu, Pak.
Di depan mata aja Apa nggak selera lagi dah Pak. kok kok bisa punya mulai Karena niat untuk benar-benar mau berubah gitu, Pak? Gimana ceritanya? eh ya setiap saat kita kan harus berubah Pak. Jadi saya masih punya anak kecil umur 7 tahun Pak. Oh, Saya punya anak kecil umur 7 tahun. Saya harus bisa dampingin dia. Ya namanya kan minta sama Tuhan Pak. Dikasih puji Tuhan, nggak dikasih ya terserah terserah dia Pak. Saya kok bisa umur 90 sehat Pak. Jadi semangat saya ya, ya semangat saya kuat. Tetap saya gembira. Eh, Seperti ini Pak, saya ngomong sama orang mau dibilang apa terserah. Bisa sambil tertawa, bisa sambil tersenyum. Kalau saya jumpa orang di jalan, kalau bisa nggak teman yang nggak saya kenal ini, kalau nggak bisa saya buat tertawa, paling nggak bisa tersenyum Pak. Saya lawan lawan bicara saya Pak. hmm, Saya buat baik, baik. seperti itu. Jadi Jadi saya harus gembira Pak. baik, berarti mulai mulai setelah dikatakan pembuluh darahnya kaku, mulai saat itu sudah mulai benar-benar lebih lebih memberanikan diri untuk Iya Pak. sungguh-sungguh berubah gitu ya, Pak ya. Betul Pak. Iya. Keinginan, Baik. niat itu harus benar-benar dilakukan Pak. Kalau hanya Ya, sekedar niat tapi nggak dilakukan juga nggak terjadi Pak. Harus dilakukan, harus berani bayar harga Pak. baik. Kesungguhan hati ya, kesungguhan hati bayar harga ya. Iya betul seperti itu. Kesungguhan hati ya, iya gitu Nah, Pak. saya bisa mengambil Betul. kesimpulan, Pak, pada saat Januari Bapak tidak jadi operasi, Bapak mengambil kesungguhan hati untuk mengubah pola makan terutama, maka Iya, bulan Februari Bapak tidak operasi. Betul ya, Pak ya? Karena iya, Bapak sudah mulai ada kesungguhan untuk mengubah pola makan. Nah, bulan iya, Maret Bapak sudah mulai konsumsi jus pro, April, Mei, Juni dan seterusnya, itu benar-benar iya, kemajuannya sudah lebih baik karena sudah tambah promik dan tambah pola makan yang diubah. Sehingga hasilnya iya, lebih lebih maksimal dibandingkan hanya pola makan. Karena kalau ubah pola makan eh, perlu waktu lebih lama karena kan eh, iya, probiotiknya kurang. Seperti itulah kira-kira ya. Baik, baik. iya. Nah, Bapak setelah Bapak udah mengetahui nih manfaat yang benar-benar kerasa dari Promik ini selain masalah pencernaan itu di bulan berapa, Pak? Eh, saya karena saya seharian di luar Pak. Jadi kalau pulang itu kadang pulang tuh badan saya sudah bau Pak, kena Hmm, keringat. hmm, Walaupun kadang-kadang kita pakai parfum, tetap aja masih terasa baunya. Tapi hmm, setelah saya pakai Pro sampai saat ini sudah berapa bulan dan 6 bulan, saya nggak pernah pakai parfum lagi dan badan saya tidak bau tapi tidak wangi Pak. Oke. Alami ya. Eh, Udah menyatu dengan alami saya alam Pak. gitu ya, Pak ya. Bahkan Eh, ya, bahkan saya kadang-kadang kalau saya kadang-kadang kerja bersih-bersihkan halaman eh, sudah berkeringat, biasanya itu baju udah nggak bisa dipakai lagi Pak. Kalau udah kering, pasti hmm, bau badan saya. Tapi sekarang udah sekena kena keringat pun saya taruh kering, mau saya pakai lagi pun nggak bau lagi Pak. hmm. Nggak ada terasa bau Baik, Pak. baik. Badan saya sudah nggak bau. Mm-mm. Oke, berarti udah Itu yang saya ngerasa alami ada Pak. Dan, perbedaan. Oke, perbedaan baik, sekali Pak. baik, baik. Berarti Terus pada saat Bapak mengalami, lanjut ya ya, Pak, silakan. artinya ya eh, bukan itu aja Pak. Banyak ada beberapa hal yang kurasakan sejak Promik ini aku konsumsi. Contohnya lagi Pak, saya sudah tidak pakai odol lagi gosok gigi Pak. Sudah dari udah 6 bulan lah Pak, nggak pakai odol lagi. Napas saya nggak bau, gigi saya juga sehat. Eh, Artinya ya gigi saya yang mumpung nggak bisa tumbuh Pak. Tapi yang jelas eh, napas saya sudah nggak bau Pak. Itu Oh, karena kalau kata informasinya, kalau odol itu kan ada deterjen Pak. mm-mm, Itu yang suka ngerusak kan. Nah, jadi saya sekarang gigi saya pun memang dulu jarang sakit, tapi pernah juga sakit kalau misalnya kesangkut makanan terus agak denyut-denyut kan. Sekarang ya, kita udah semenjak pakai Jus Pro gosok giginya udah 6 bulan aman giginya udah Pak. Udah aman oke, luar biasa. baik, Iya. baik.
Jadi dari Pak Darmali merasa bahwa pencernaannya pertama sudah mulai lancar, kemudian muncul efek-efek berikutnya ya Pak ya, badannya sudah nggak Ya, bau. ada masih ada Pak. Iya, Oke oke. Nah, eh, iya. Pak Darmali merasakan perbedaan manfaat tersebut, lalu eh, pernah nggak Pak Bapak terjadi healing krisis ya Pak? Oh pernah Pak, pernah beberapa kali Pak, beberapa kali. Saya demam 2 hari, saya nggak pakai obat, baik sendiri Pak. Hmm. Demam 2 hari, terus juga saya pernah agak BAB-nya agak mencair, pernah. Terus merasakan sakit yang nggak pernah saya rasakan sakit-sakit. Cuman ya itulah seperti info dari Bapak sama Bu Ipot itu artinya memang membongkar penyakit kita kan seperti itu. Ya saya tahan kan, gitu saya tahan. Ya setelah berapa lama sakitnya hilang, ya udah selesai gitu Pak. Selesai. Oke. Saya ngalami berapa Ber- kali. Ya, Berarti kalau terjadi gejala healing krisis itu Bapak ya pokoknya lanjut aja terus gitu ya. lanjut Pak. Iya lanjut. Saya lanjut. Baik. Nah, Saya ada nggak lanjut. Pak healing krisis awal-awal sewaktu Bapak pertama kali konsumsi Promit ini awal-awal. Selain ngurusin masalah pencernaan kan Bapak juga punya gejala untuk sakit jantung. Nah, Bapak ada Ya. healing krisis yang berkenaan dengan jantung nggak? Eh, karena bulan 3 agak lupa Pak. Cuman nggak saya catat. Cuman tetap tetap ada Pak. Tetap ada. Saya merasa eh, ini kok sakit. Ini kok seperti ini. Terus saya berpikiran positif aja. Berarti pembongkaran penyakit. Saya pikir seperti itu aja Pak. Berarti di dada juga pernah merasa ada sakit berlebih gitu ya. Cuma Ada. Ya, oke, cuma tetap berpikiran positif bahwa ini lagi dibongkar, lagi direparasi gitu ya, ya. iya, Ah, iya. Seperti itu baik, Pak. baik. Nah, Bapak awalnya waktu waktu lagi mengalami healing krisis, terutama di bagian dada itu nggak khawatir, Pak? Nggak, ini salah makan obat, efek samping atau apa ini nggak kepikiran begitu? Eh, enggak Pak. Saya pikirin gini aja Pak. Hmm. Kalau udah kuserahkan sama Tuhan, ya udahlah, udah pasti yang terbaik itu. Dan aku juga berusaha tentang obat yang di dokter saya makan, makanan yang dipantang nggak saya makan, dan eh, berpikiran positif aja terus setiap saat. Sudah nggak mau gampang kecewa, nggak jaga hati. Jadi udah saya pikir seperti itu, tenang aja Pak. Artinya tenang aja, aman aja gitu Pak. Nggak usah Hmm. nggak dipikirkan kali gitu Pak. Nggak saya pikirkan kali udah. Saya Nggak. dan saya yakin eh, Tuhan izinkan ya aku sakit. Mungkin saya supaya bisa introspeksi, supaya saya bisa memperbaiki diri. Saya pikir seperti itu, Pak. Tuhan pasti masih sayang sama aku. Iya, Seperti itu aja iya. pikirannya, Pak. Iya. Baik, baik. Nah, Bapak mulai berpikir selain mau mengubah pola makan, kenapa Bapak ada kepikiran mau mengubah pola hidup, pola pikiran positif itu kenapa, Pak? Apa yang triggernya nih sehingga Eh, memicu Bapak mau mengubah pola pikir? oh, kan begini, Pak. Saya 4 kali masuk rumah sakit. Sakitnya memang nggak enak sama sekali, Pak. Nggak bisa cari duit, eh, nggak ketemu keluarga, eh, banyak pantangan. eh, ada berapa macam lah, Pak. Yang kalau saya pikirkan nggak ada nggak ada sedikit pun keuntungan kita kalau sakit, bahkan kerugian yang ada. Hmm. Eh, artinya saya nggak mau terulang lagi gitu Pak. Saya setiap bulan Januari itu saya tidak akan mau lagi ke rumah sakit. Saya akan Hmm. jaga semua pola semua, mau tidur, mau makan, mau minum, mau olahraga, olah napas, saya akan ikutin dan hati dan pikiran saya pun saya ubah semua dong Pak. Jadi karena saya merasa nggak enak kalau sakit, jadi saya nggak mau sakit lagi, Pak. Itu yang membuat saya bisa tertib semua. Ya, saya nggak mau sakit Hmm. lagi, Pak. Nggak ada enaknya, Pak. Apapun yang kita punya itu udah nggak ada artinya, Pak, kalau udah sakit. Makanya saya suka kadang-kadang di TikTok saya ngajari bagaimana eh, kita harus tetap sehat. Udah umur 40 tahun, harus
pola makan, pola ini saya sampaikan seperti itu supaya teman-teman yang kita juga kenal paling tidak ataupun nggak kenal jangan sampai seperti saya gitu loh Pak. Hmm. Jangan sampai seperti Baik, baik. saya. Jadi mungkin ya, Berarti kalau yang saya tangkap, pertama Bapak sudah benar-benar memiliki kesadaran penuh bahwa nggak bisa seperti ini lagi nih. Saya juga masih punya nggak anak bisa baru Pak. usia kecil, eh, masih mau Iya, diberikan Tuhan umur panjang gitu ya. Jadi kesadarannya sudah benar-benar iya, penuh sehingga eh, yang pantangan-pantangan yang memang harus dijalani begitu ya. iya. Seperti itu Baik, Pak. baik. Jadi ya, Oke, Pak, ini saya lihat di obrolan atau di chatting nih ada yang bertanya, Pak. Untuk jantung, buah apa ya. yang baik untuk buat jus pro? Minum promik nanas atau jambu? Pengalamannya Pak Darmoli bagaimana? Ya, Pak Darmoli sih sukanya nanas ya. Iya, benar Pak. Saya suka nanas, lebih sering nanas saya Pak. Lebih sering nanas Pak. Cuma sekarang saya harus tambahin lagi dengan buah naga Pak. Kenapa saya Hmm. buat naga? Eh, saya ini kan, yaitu seperti saya bilang tadi Pak, banyak kali yang sudah saya alamin, probik ini benar-benar membuat saya lebih banyak sehat Pak. Saya dulu sering kram Pak. Kalau di orang Medan bilang naik betis Pak. Pagi-pagi malam suka naik betis Pak. Itu sangat sakit Pak di betis Pak. Hmm. Itu berlangsung sudah bertahun-tahun yang lalu. Jadi saya kena itu, tapi setelah saya minum jus Propromik ini, sampai sekarang udah gak kambuh. Sampai sekarang nggak pernah sekalipun saya apa naik betis ataupun kram itu. Istri saya kena pula yang seperti itu. Dilihat dia saya sembuh. Dilihat dia saya sembuh, tapi dia nggak mau yang buah nanas. Pernah aku buat dari buah eh, apa namanya buah naga, dia suka. Dia minum hanya satu botol 1 liter, 1,5 liter Pak, satu botol mineral besar 1,5 liter. Dia minum itu Pak, udah dia pun sudah nggak kena kram lagi. Jadi saya tetap buat nenas sama buah naga. Buah naga. Nah, karena nenas Hmm. musuh dia asam, nggak bisa dia minum. Hmm. Tapi nenas kan agak nggak gitu asam kali. Ya, buah naga nggak gitu asam ya. Seperti itu. Ya, jadi istri saya juga udah bisa minum jus pro. Kalau dulu nggak mau kan, tapi Ya. itu dia lihat saya sembuh karena eh, minum jus pro ini, berarti saya nggak pernah kram lagi. Kebetulan dia pun kena kram juga. Dia lihat saya sembuh, dia pun jadi ikut minum jus pro Pak. Seperti itu. Jadi Ah, kalau saya sih memang buah nanas, pisang ya. Itu kadang-kadang saya campur banyak macam, saya campur bisa 5 macam, tapi kadang-kadang kalau buahnya nggak pas nggak ada ya satu macam aja saya buat nanas baik, ataupun pisang, itu yang saya lakukan. baik, baik. Oke.